Ya, baik. Sekarang kita udah masuk bab 2 ya. Bab 2 yaitu tentang kinematika. Sebelum masuk ke bab 2, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan bab sebelumnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada istri, Pak. Nggak ada ya. Tuh, bersin-bersin ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, dalam minggu ini kan minggu kedua ya. Minggu kedua, jadi nanti hari keduanya ya, yaitu hari apa? Hari Rabu nanti diisi sama asisten, tapi sampai saat ini belum tahu ini siapa asistennya. Ya kalau ada sampai dengan lusa belum ada siapa asistennya, ya terpaksa saya yang saya yang isi untuk besok besok lusa hari Rabu ya. Tapi kalau sudah ada asistennya nanti saya sampaikan lewat grup PA ya. Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja ke materi untuk pertemuan 2, yaitu tentang kinematika, bab 2 ya. Jadi nanti yang mau saya bahas itu tentang, yang pertama ya, itu tentang besaran-besaran kinematika. Yang pertama. Terus yang kedua tentang gerak lurus. Ya, jadi ada 2 bahasan untuk hari ini. Apa itu? Besaran-besaran kinematika sama gerak lurus. Ada yang tahu kinematika itu apa? Ada yang tahu kinematika itu apa? Pak, izin jawab, Pak. Ya, ya silakan. Ya, Saya Muhammad Faris Anwari, NRPK Faris ya. 118. Ya, seingat Faris saya dari kinematika departemen apa? dari Departemen Teknologi Informasi, Pak. Oh, teknologi informasi ya. Oke, Ya, dari teknologi informasi. Oke, silakan Faris. Apa kinematika itu? kinematika itu bab fisika yang membahas mengenai gerakan suatu benda tanpa menghiraukan dari mana asal momentum atau energi di mana dia mendapat gerakan itu. Kalau Ya, nggak salah, oke. Pak. Ya, Jadi murni gerakan jadi dia. ya oke. Benar. Jadi kinematika itu mempelajari gerak ya. Tapi ada ininya, ada apa itu? Ada tambahnya ya, yaitu tanpa ya. Tanpa apa? Tanpa mempersoalkan penyebab ya, penyebab gerak. Penyebab gerak itu biasanya apa penyebab gerak itu? Yang menjadi penyebab. Jadi misalkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak itu biasanya karena apa itu? Gaya. Gaya, Gaya, benar Pak. sekali. Gaya. Momentum itu juga gaya ya sebenarnya ya. Lebih singkatnya itu gaya. Jadi tanpa memperhiraukan, tanpa mempersoalkan gaya. Jadi murni mempelajari tentang gerak. Nanti kalau yang itu ya, yang mengaitkan ya, mencari kaitan antara gerak sama gaya itu nanti yang berikutnya, yang di bab 3, yaitu tentang dinamika. Jadi untuk yang pertama geraknya dulu, ya nanti yang berikutnya, yang bab 3 itu nanti kaitan antara gerak sama gaya gitu ya. Oke, jadi untuk mungkin ini ya. Mungkin untuk biasanya kalau kinematika ini paling enggak saya bahas dalam 2 pertemuan ya. Dalam 2 pertemuan. Ini yang pertemuan sekarang kan kinematikanya sama ini, besaran kinematika sama gerak lurus. Terus nanti ada bahasan lagi yang gerak yang bukan lurus ya. Yang melengkung. Ya, gerak melengkung. Contohnya apa gerak melengkung? Ada yang tahu? Contoh yang bukan gerak lurus tapi gerak melengkung. Apa aja itu? Ada yang tahu? Kalau gerak lurus kan kalian sudah tahu ya. Atau ada yang tahu juga? Gerak lurus itu contohnya apa ya?
Ada yang tahu contoh gerak Izin lurus? jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa? Wisnu ya? Wisnu Perkenalkan nama dari saya Wisnu dari departemen apa, Adipatma Wisnu? dari Departemen Teknik Material. Oh, dari material. Oke, gimana Wisnu? Ya, kalau contoh gerak melengkung itu seperti gerak parabola, Pak. Ya, benar, gerak parabola. Apalagi selain gerak parabola? Selain gerak parabola, itu ada gerak peluru. Ya, gerak peluru itu gerak parabola juga. Oh ya, gerak parabola ya. Ya, jadi gini loh. Gerak contohnya gerak parabola itu gerak ya, peluru maksudnya. ya. Jadi gini loh. Gerak parabola itu kan umum ya. Gerak peluru itu contohnya. Nggak harus peluru, pokoknya gerak apa saja ya. Bisa gerak bola, bisa gerak batu ya. Atau bisa juga geraknya orang ya. Yang dipengaruhi oleh gravitasi. Pokoknya secara umum disebut gerak parabola. Gerak peluru itu sebagai contoh, tapi kadang orang sudah umum menyebutnya dengan gerak peluru ya. Kenapa? Karena dulu awalnya itu dipakai untuk mempelajari gerak sebuah peluru, tapi sebetulnya itu tidak hanya berlaku untuk peluru, tapi berlaku untuk semua atau apa saja yang berada karena pengaruh gravitasi bumi ya dalam hal ini ya. Itu, apalagi selain gerak parabola atau gerak peluru? Tahu? Wisnu, ini Wisnu ya, oke. Yang lainnya? Mungkin cuman gerak parabola itu saja, Pak. Tadi itu yang gerak peluru itu contohnya. Ya, ada lagi? Ada dua kok yang akan kita pelajari selain gerak parabola atau gerak peluru. Satu lagi apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Fitria ya. Fitria Saraswati, oke. Dari departemen apa, Fitria? Teknik material, Pak. Material juga. Ya. Apa? Contohnya, itu gerak melingkar, Pak. Ya, benar. Gerak melingkar ya. Jadi nanti kita pelajari dua itu. Ya. Satu gerak parabola, yang dua itu gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa ya? Gerak yang bentuk lintasannya lingkaran ya. Contohnya apa? Contoh gerak melingkar itu. Contoh yang paling gampang itu gerak planet ya. Gerak planet mengelilingi matahari. Itu adalah contoh gerak melingkar. Meskipun sebetulnya nggak melingkar benar ya. Tapi melingkar yang sedikit sedikit lonjong atau lebih tepatnya elip. Tapi nanti kita anggap aja gerak melingkar ya. Kalau gerak elip terlalu ini ya nanti ya. Terlalu rumit. Anggap aja gerak melingkar biar sederhana persoalannya. Jadi itu. Terus kalau gerak lurus ada yang tahu apa aja itu? Contohnya. Gerak lurus ya. Tadi kan gerak melingkar ya. Gerak melingkar kita pelajari di pertemuan lanjutannya ya. Untuk hari ini yang lurus. Gerak lurus apa aja? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Noval ya. Dari departemen apa? Dari Departemen Teknologi Informasi. Dari Teknologi Informasi ya. Iya. Gimana Noval? Gerak lurus ada gerak lurus beraturan, gerak lurus dipercepat beraturan, gerak lurus diperlambat beraturan. Oke. Jadi yang pertama apa? Gerak lurus beraturan ya? Iya. Atau biasanya disingkat dengan istilah kalau dulu di SMA itu. Ada singkatan populernya itu ya, GLB gitu ya. GLB. Ya, GLB kan gerak lurus beraturan. Terus tadi apa lagi? Satunya lagi Noval. Gerak lurus dipercepat. Ya, benar, GLBB. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Atau kalau di buku itu nyebutnya bukan gerak lurus berubah beraturan, tapi tadi yang disebutkan Noval tadi. Yaitu apa? Gerak lurus dipercepat ya. Iya. Nah, tadi yang satunya lagi apa tuh Noval tadi? Tadi kamu sebutkan. Diperlambat. Nah, sebetulnya nanti kita jadikan satu aja. Jadi gerak lurus dipercepat sama gerak lurus diperlambat itu kita jadikan satu. Satu nama ya. Loh, bedanya apa? Bedanya hanya masalah percepatannya. Kalau yang pertama itu percepatannya positif, ya kalau yang kedua itu apa? Percepatannya negatif. Jadi kita jadikan satu. Kita sebut dengan nama GLBB. Kalau di buku nyebutnya bukan GLBB, tapi apa? Gerak lurus dipercepat ya. Ya di buku loh, di buku diktat. Itu dia pakai istilah gerak lurus dipercepat. Ada satu lagi sebetulnya. Yang belum kalian sebutkan. Satu GLBB, dua GLBB atau gerak lurus dipercepat. Satunya lagi apa? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Menjawab, Pak. Fitria ya. Oke, Fitria. Fitria dari teknik material ya? Itu, Pak. Iya. Ya, oke. Gimana? Ada gerak lurus percepatan berubah, Pak. Jadi percepat. Iya, percepatannya
Tidak konstan. Ya, tidak konstan. Gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 itu. Yang pertama gerak lurus beraturan. Ya, yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus percepatan tetap gitu ya. Jadi GLBB itu gerak lurus percepatan tetap GLBB itu. Terus ada satu lagi yaitu apa? Gerak lurus percepatan tidak tetap atau percepatan berubah. Jadi nanti yang kita bahas itu ya. Oke, saya kira sudah tahu semua ya. Nah ini ya, ini coba kita kembali ke sebentar. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan di monitor kalian? Enggak ya? Belum. Oke, Belum, sebentar. Pak. Belum, Pak. Ya, sebentar. Slide-nya itu. Oh ya, sebelum masuk ke sana ini tak kasih ini dulu ya. Nah ini, kelihatan nggak nih? Di monitor kalian? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Udah tahu berapa? Kodenya berapa? 187 283. 283. Nah itu. Jadi silakan absen dulu ya. 187 283. Nanti berita acaranya kalian isi dengan ini kinematika dan gerak lurus. Ya, saya ulangi. Nanti berita acaranya kalian isi kinematika dan gerak lurus. Oke ya. Kinematika dan gerak lurus ya topik hari ini. Udah ya, saya tutup ya. Ganti. Bentar, ada yang chat apa nih? Oke. Ya, 187.283 ya, benar. Terima kasih sudah ditulis di chat ya. Bahwa kodenya adalah 187.283. Oke. Ada yang mau masuk lagi ya, sebentar ya. Ada yang mau masuk lagi. Coba kasih tahu yang baru masuk ya. Kodenya tadi ya. Kode apa? Kode absennya tadi ya. Ini ada satu orang baru masuk. Biar bisa absen. Udah. Sekarang saya masuk ke slide-nya ya. Loh, kok ini? Sebentar ya. Salah ini. Sebentar ya. Oh ini ya. Loh kok ini ya? Bentar. Apa ya? Kalian di monitor kalian terlihat apa ini? Halo? Di motor kalian? Masih belum, Pak. Masih belum mana ya? Maaf, Masih kosong, Pak. masih Kosong ya? startup, Pak. Iya, kenapa ya? Cek sebentar. Kok ada yang nggak beres? Apa gini ya? New share gitu ya? Loh, kok nggak mau ya? Iya, nggak mau ya. Sudah saya stop ini. Loh. Apa? Kosong ya? Nggak kelihatan apa-apa di monitor? Masih kosong, Pak. Iya, Pak, Iya. kosong. Iya, kok Masih ada- kosong, Pak. Bentar. Kok ada masalah ini? Ya, saya nggak bisa nge-share ini ya. Nge-share PowerPoint-nya ya. Bentar. Oke ya, sebentar. Ini sudah bisa? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa. Kelihatan tulisan apa? Bentar. Kelihatan tulisan apa?
Kinematika partikel. Ya, oke. Tadi sudah masuk ya? Sudah masuk ke Sudah, monitor ya? Oke, sudah. Ya, ini materi hari ini. Yaitu tentang apa? Kinematika ya, tapi baru yang gerak lurus nanti. Oke, kinematika. Nah, berikutnya tentang apa? Konsep gerak ya. Ya. Jadi bergerak itu artinya apa? Berpindah tempat atau posisi ya. Jadi kan kalau kemarin kan ada istilah posisi ya. Posisi itu satuannya apa? Meter, Pak. Meter, benar ya. Satuan posisi itu meter. Kalau panjang? Meter juga, Pak. Meter. Bedanya apa? Posisi sama panjang? Posisi Ya. vektor, Pak. Ya, benar sekali. Posisi itu vektor. Kalau panjang itu? Skalar, Pak. Skalar. Nah, itu bedanya itu ya. Jadi sama-sama meter ya, satuannya ya. Tapi ada beda jenis. Kalau posisi itu besaran vektor artinya punya arah. Kalau panjang itu nggak punya arah. Nah, ini berarti kita bahas vektor ya. Gerak kan berkaitan dengan arah ya. Jadi bergerak artinya atau lebih tepatnya itu berubah posisi gitu ya. Kalau posisinya berubah kan pasti bergerak. Kalau posisinya tetap berarti kan diam. Nah, itu. Jadi nanti bergerak itu ada dua macam ya. Yaitu ada namanya itu translasi. Yang kedua itu namanya itu rotasi. Jadi gini maksud saya, gerak itu ada dua macam ya. Gerak translasi sama gerak rotasi. Gitu ya. Bedanya apa? Kalau translasi itu bergeser ya. Kalau rotasi itu apa? Rotasi itu apa? Translasi itu geser ya. Kalau rotasi itu apa? Berputar ya. Berputar. Nah, ini jadi itu. Contohnya apa ya ini? Misalkan gerak lemari ya. Gerak kapal, gerak mobil gitu ya. Kalau rotasi contohnya ya ini, misalkan kipas angin ya, putaran kipas angin. Terus ada lagi namanya menggelinding. Menggelinding itu apa? Translasi dan rotasi, Pak. Ya, benar sekali. Bersamaan. Menggelinding itu artinya gabungan ya. Jadi menggelinding itu gabungan antara translasi sama rotasi. Bisa ngasih contoh? Contohnya apa? Contoh gerak menggelinding. Kalau translasi tadi kan contohnya kan gerak lemari ya. Kalau gerak lemari didorong, gerak mobil. Kalau rotasi, Pak. ya silakan. Saya Janitra dari Departemen Teknik Transportasi Laut. Oh, dari transportasi laut. Contoh gerak menggelinding itu bola, Pak, kalau ditendang. Bola ditendang, oke. Jadi bisa juga ya, bola itu kan selain dia berpindah juga berputar. Ada lagi contoh yang populer ya. Contoh yang populer itu apa? Ya roda kan. Roda ya, roda apa saja ya. Roda mobil lah. Atau roda mobil itu kan dia berpindah dan berputar ya. Kalau mobilnya kan cuma berpindah, tapi rodanya kan berpindah dan berputar. Itu menggelinding. Oke, itu ya. Nah, sebelum ke sana, kita bahas dulu tentang ini besaran-besaran kinematika. Jadi kan kalau di bab 1 kemarin kan judulnya tentang besaran ya. Jadi sebetulnya ilmu fisika itu ilmu tentang besaran ya. Jadi mempelajari fisika itu sama artinya dengan mempelajari berbagai besaran ya, yang digunakan untuk mempelajari berbagai peristiwa, berbagai fenomena yang ada di alam semesta. Nah, karena kalian belajar kinematika, jadi sebelum masuk lebih jauh ya, kita bahas dulu besaran-besaran apa yang berkaitan dengan kinematika. Ya, coba kalian sebutkan besaran-besaran apa yang berkaitan dengan kinematika atau berkaitan dengan gerak. Ini, Anda tulis di slide ini ya. Ada apa aja di slide ini? Posisi, kecepatan, percepatan. Ya, itu minimal itu ya.
posisi, kecepatan, percepatan. Apalagi selain itu yang kaitannya dengan gerak. Nanti kita bahas 3 ini ya, posisi, kecepatan. Selain posisi, kecepatan, dan percepatan, apalagi yang berkaitan dengan gerak. Friksi, Pak. Gimana yang keras? Pindahan. Perpindahan, ya bisa. Kelajuan. Kelajuan, bisa, benar. Perpindahan, kelajuan, apalagi? Gimana yang keras? Perubahan waktu. Ya, waktu ya. Perubahan waktu, atau lebih tepatnya waktu tempuh ya. Waktu tempuh kan, selang waktu gitu ya. Oke, apalagi? Jarak. Ya, jarak tempuh maksudnya ya. Ya, jarak tempuh kan ya. Ya itu. Jadi banyak sebenarnya. Sebenarnya ada banyak besaran yang berkaitan dengan kinematika ya. Tadi kalian sudah sebutkan waktu, perpindahan, dan macam-macam. Tapi yang paling penting ya dari semua besaran istilahnya itu yang berperan ya, pemeran utamanya ya, besaran penting ya, besaran utamanya itu ya ini yang ditampilkan di slide ini. Pertama posisi, kedua kecepatan, yang ketiga itu kecepatan. Ini nanti penting ini ya. Biasanya di soal itu tanya ini ya biasanya ya. Nanti di soal-soal kuis atau ujian itu. Jadi biasanya di soal itu diketahui posisi, ditanyakan kecepatannya berapa, percepatannya berapa gitu ya. Atau sebaliknya, diketahui percepatan, tanya kecepatannya berapa, posisinya berapa. Atau diketahui kecepatan, tanya posisi, yes, muter-muter di situ nanti. Soal-soal di latihan, di kuis atau di ujiannya nanti. Nah ini yang berikutnya ini tentang jarak dan perpindahan ya. Ada yang tahu perbedaan jarak dan perpindahan itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Gini aja, sekarang kalau mau jawab sebutkan nama sama dari departemen apa ya? Oke ya. Pak. Oke. Lili ya. Saya Lili dari Departemen Teknik Transportasi Laut. Iya, silakan Lili. Kalau jarak itu panjang lintasan atau jalan yang ditempuh suatu benda. Jadi total lintasannya gitu, Pak. Kalau perpindahan itu perubahan posisi benda, hitung dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi gini, Lili ya. Kalau jarak itu punya arah nggak? Nggak punya, Pak. Nggak punya. Kalau perpindahan? Punya, Pak. Nah, punya. Jadi artinya apa? Jarak itu besaran apa? Jarak itu besaran skalar, Pak. Kalau perpindahan vektor. Nah, ya itu ya. Jadi jarak itu skalar, perpindahan itu vektor. Sama kayak tadi loh. Tadi ada yang sebelumnya tadi loh. Ada yang jawab apa tadi? Posisi sama apa tadi? Sama panjang tadi loh. Kayak tadi loh. Tadi kan posisi sama panjang itu kan satuannya meter ya. Bedanya apa? Kalau posisi itu vektor, kalau panjang itu skalar kan itu. Sama kayak itu. Ini juga itu, jarak itu skalar, jarak itu maksudnya jarak tempuh ya. Jarak itu tempuh. Kalau perpindahan itu bergesernya ya. Bergesernya dihitung dari ini, posisi awal sampai posisi akhir. Namanya pindah itu kan pasti punya arah ya. Ya. Misalkan kalian pindah ke utara 1 meter dengan kalian pindah ke timur 1 meter kan hasilnya beda ya. Ya, jadi kalian berada di satu tempat ya, pindah 1 meter ke utara dan 1 meter ke timur kan hasilnya beda ya. Beda hasil, maksudnya itu beda posisi setelah terjadi perpindahan. Jadi itu ya. Yang penting itu aja lah. Nggak harus kalian lihat gambarnya ya. Mungkin gambarnya agak rumit ya. Tapi sebenarnya prinsipnya itu. Jarak itu apa tadi? Skalar, perpindahan itu vektor. Nah, tadi sempat saya singgung masalah percepatan dan perlambatan ya tadi ya. Bedanya apa percepatan sama perlambatan itu ya? Ada yang tahu tuh. Bedanya antara percepatan Izin dan... menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya Nama. Ahmad Farhan dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Ya. Kalau misalnya dipercepat itu hanya positif, sedangkan iya, benar sekali. Lambat itu hanya negatif. Nah ya, jadi hanya masalah A-nya ya.
Jadi kalau percepatan A-nya positif, kalau perlambatan itu A-nya negatif. Nah, misalkan kalau ini, misalkan apa ya, bola dilempar ke atas, itu percepatan atau perlambatan? Kalau bola dilempar ke atas. Ya ini ya, diperlambat ya. Ya, diperlambat. Artinya apa? Makin lama dia makin lambat sampai akhirnya, kalau makin lambat akhirnya bagaimana dia? Kecepatannya nol, Berhenti, Pak, Pak. di Nol, berhenti. ketinggian maksimal. Benar sekali. Jadi dia akan nol di ketinggian maksimal. Setelah itu bagaimana? Setelah nol, dia akan bagaimana? Kembali ke bawah. Ya, kembali ke bawah. Gitu ya. Setelah ke bawah bagaimana dia? Percepat, Pak. Dipercepat kan ya. Jadi makin lama makin cepat itu ya. Sampai akhirnya dia numbuk apa? Dia Tanah. numbuk tanah kan itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika naik diperlambat, ketika turun dipercepat. Ya, pokoknya kalian tahulah bedanya percepatan sama perlambatan gitu ya. Kalau percepatan itu A-nya positif, kalau perlambatan itu A-nya negatif. Sederhana kan sebenarnya ya. Nah, ini tentang apa ini? Jarak dan perpindahan. Tadi sudah tahu ya, jarak itu besaran apa? Skalar. Perpindahan itu besaran vektor gitu ya. Jadi itu ya. Jadi tadi juga kalian udah tahu ya, ada gerak lurus, juga ada namanya apa? Gerak melengkung. Ya, gitu kan? Ya, kalau yang ya ini masih konsep umum aja ini ya. Ini masih konsep umum itu ya. Jadi gini aja, biar kalian nggak apa ya, kalian nangkep inti dari yang kita bahas itu ini. Tadi kan saya katakan apa? Jarak itu besaran skalar ya. Perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi nanti ada istilah itu apa namanya ya? Besar perpindahan ya. Ini ada istilah besar perpindahan. Besar perpindahan itu nanti kita maknai dengan jarak perpindahan gitu aja ya. Ya. Jadi gini maksud saya. Perpindahan itu besaran apa? Vektor. Vektor. Vektor berarti punya apa? Arah. Punya arah. Selain punya arah, punya apa? Besar atau Besar. nilainya. Nilai. Jadi perpindahan itu kan vektor. Jadi dia punya besar, punya nilai ya. Maaf. Punya nilai, punya arah ya. Nah, nilainya itu nanti kita sebut dengan nama jarak ya. Jarak perpindahan. Ya. Jadi jarak perpindahan itu, jarak itu maksudnya itu ya nilai dari perpindahan. Tapi nanti ada perbedaan loh ya antara jarak dengan jarak tempuh ya. Ya, jadi coba perhatikan. Jadi ada istilah jarak, ada jarak tempuh. Kalau jarak tempuh itu kan biasanya lebih panjang dari jarak ya. Ngerti maksud saya? Jadi kadang-kadang jarak tempuh itu kan kadang-kadang misalkan kalau muter ya, kalau muter berarti kan jarak tempuhnya lebih panjang daripada jarak ini kan. Karena jarak itu dihitung dari apa? Posisi awal dan posisi akhir ya. Panjangnya berapa itu ya. Nah, itu. Jadi itu. Terus kemudian apa ini? Nah, ini. Terus berikutnya adalah tentang laju dan kecepatan. Nah, ini ada lagi nih. Ini ada istilah lagi laju dan kecepatan. Kalau tadi kan jarak sama perpindahan. Ini bedanya apa antara laju dan kecepatan? Laju itu speed ya. Kalau kecepatan itu velocity. Jadi kalau di mobil itu kan ada istilah speedometer. Speedometer itu yang diukur itu apa? Lajunya ya, bukan kecepatannya. Meskipun orang sering menyebutnya kecepatan, tapi padahal sebetulnya itu bukan kecepatan. Yang benar itu adalah kelajuan. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya kecepatan itu adalah besaran vektor. Jadi kalau menyebutkan kecepatan itu ya nggak cukup dengan nilai. Juga harus menyebutkan arah gitu ya. Lah orang-orang kan kadang dia hanya menyebutkan nilai, tidak menyebutkan arah. Berarti itu bukan kecepatan, tapi itu adalah kelajuan. Ya, makanya alahnya disebut speedometer. Ya gitu ya, jadi sudah tahu ya. Jadi laju itu besaran skalar,
Ya, jadi tidak menghiraukan arah ya. Kalau kecepatan itu besaran vektor. Ya. Kenapa? Karena laju itu berasal dari jarak tadi loh ya. Laju itu berasal dari jarak dibagi waktu ya. Jadi kalau kecepatan berasal dari perpindahan. Tadi jarak kan skalar, sehingga kelajuan itu skalar. Sementara tadi perpindahan itu vektor ya. Maka kecepatan itu adalah vektor. Nah itu ya. Kalau masalah rumus ini sebetulnya ya rumus ini apa itu? Rumus yang umum saja itu ya. Nah sebenarnya yang penting lagi itu ini. Ada istilah rata-rata, ada lagi istilah ini. Mungkin ada yang tahu. Kecepatan itu kan ada 2 macam ya. Selain rata-rata apa lagi itu? Kalau dulu di SMA itu apa yang kalian pelajari itu? Sesaat, Pak. Ya, benar sekali. Ada sesaat ya. Jadi ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Begitu pula laju ya, kelajuan. Kelajuan itu ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Kalau angka yang ditunjukkan oleh speedometer itu termasuk apa itu? Laju sesaat, Pak. Ya, benar sekali, laju sesaat. Karena dia memperlihatkan angka pada berbagai saat ya. Nah, kalau rata-rata gimana? Ya, enggak bisa diukur pakai speedometer ya. Tapi menggunakan hitungan. Ngitungnya gimana ya? Tinggal ini aja. Menempuh jarak berapa ya. Terus waktu tempuhnya berapa. Itu yang disebut rata-rata. Tapi kalau yang sesaat, ya yang diperlihatkan oleh speedometer itu. Oke ya, intinya gitu. Nah ini ada contoh soal ini ya. Ntar ada contoh soal ini. Saya tak ini dulu ya. Nah oke. Ini ya, contoh soalnya ini sebuah sepeda motor menempuh 20 km yang pertama dengan kecepatan konstan 30 km per jam ke arah timur. Ini berarti besaran apa ini? 30 km per jam ke arah timur. Apa itu? Vektor, Pak. Vektor. Karena dia menyebutkan arah. Berarti kecepatan ya, benar ya? Bukan kelajuan kan? Ini harusnya kalau ngomong kecepatan itu harus seperti ini. Jadi harus apa ini? Jadi harus menyebutkan nilai dan arahnya ya. Ya itu yang benar itu. Kalau dalam sehari-hari itu salah. Kemudian motor menempuh 20 km, ya gitu kan. Kedua, dengan kecepatan 40 km per jam ke barat. Ini ngerti maksudnya ya? Bisa menyimak ya? Ya, Pak. Bisa nyimak nggak? Jadi, pertama dia nempuh 20 km, gitu ya. Arahnya kemana? Ke timur ya. Lalu 20 km lagi, tapi arahnya ke barat. Kalau yang pertama 30 km ya kelajuannya ya. Yang kedua lebih kenceng ya. 40 km per jam. Terus selanjutnya 20 km yang terakhir ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Oke ya. Berapa laju rata-rata dan kecepatan rata motor selama perpindahan? Jadi ini tiga macam ini ya. 3 macam proses ya. Pertama ke timur ya. Kedua ke barat. Terus yang ketiga ini kemana ini? Nggak disebutin ya. Ke arah mana nggak disebutkan ya. Yang pertama itu ketiga-tiganya 20 kilo ya. 20 kilo, kedua juga 20 kilo. Ketiga juga 20 kilo. Yang pertama 30 km per jam ya. Kelajuannya, terus 40 km, terus yang terakhir itu 50 ya. Cuma nggak nyebutin arahnya itu ya. Berapa laju rata-rata dan kecepatan rata-rata motor selama perjalanan itu? Kira-kira seperti itu ya. Nah, coba ini ada penyelesaiannya nggak? Loh, nggak ada ya. Dikasih soal lagi malah nih. Soal 1, soal 2, bentar.
Nah, repot ini ya. Nggak dikasih penyelesaian ini ya. Oke. Jadi yang pertama tanya laju rata-rata. Yang kedua tanya kecepatan rata-rata gitu ya. Ya, soalnya gitu ya. Coba kita lihat kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya, yaitu tentang ini ya. Ya, kalau yang pertama ini ya, V rata-rata. Nggak tahu V ini apa ini. Laju apa kecepatan ini? Laju, Pak. Laju, bener ya. Taunya pakai jarak soalnya ya. Ya, yang pertama ini loh, yang warna apa nih? Warna apa ini? Cyan. Warna, ya. Pokoknya yang di atas tuh ya. Ya, saya nggak tahu nama warnanya apa ini. Warna apa ini? Nggak bisa nyebutkan. Cyan, Pak. Gitu mudah. Sian ya, Sian. Costa. Costa atau Sian? Nggak tahu lah, pokoknya saya nggak bisa nyebutkan namanya apa ya. Dia nyebutkan ini ya, Pak. Jarak yang ditempuh dibagi waktu untuk menempuh jarak tersebut. Itu kelajuan rata-rata ya. Kalau yang di bawah yang warna pink ini ya, ini jadi dia menyebutkan posisi, berarti vektor ya. Karena posisi kan. Perubahan posisi yang terjadi dibagi waktu untuk melakukan perubahan tersebut. Berarti vektor. Jadi maksud saya itu, kalau yang di atas itu skalar, kalau yang di bawah itu adalah apa? Vektor gitu ya. Oke, kira-kira kalau menggunakan rumus yang atas itu ya, kan tanya laju ya. Kira-kira soal yang tadi itu jawabannya berapa ya? Coba kalian menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama dan ini ya, dari departemen mana ya? Saya Gilbert Silaban dari Departemen Teknik Transportasi Laut. Iya, silakan. Gimana? Jadi kalau dapatnya itu ya, Pak, kecepatan rata-rata motornya itu kurang lebih 38,3 Pak. 38. Gimana? Dari mana 38. caranya? Ya, maksudnya proses hitungnya gimana? Pertama kamu cari apa dulu? Itu kan Pak, total jaraknya itu jadi 60 km. Oke, 60 ya. Ya, ditotalkan ya. Terus waktunya? Iya Pak. Kalau waktunya kan bisa dihitung satu-satu Pak. Iya, satu-satu ya. Pertama jadi, kecepatan. Kalau kecepatan 40 km per jam, jaraknya 20 km, berarti waktunya itu, yang pertama 20 kan ada, km 30 dengan kan gini dengan ya, kecepatan 30. Berarti kan kamu ini ya Gilbert ya, kamu hitung ini dulu ya. Waktunya berarti dulu waktunya ya. 40. Waktunya berapa untuk yang pertama 40 kan? menit Pak, yang pertama. Atau pakai jam aja deh. 40 menit. Atau nggak usah diubah menit, ke jam dulu aja deh lah. Biar nggak ribet ya. Berapa jam? 2/3. 2/3 jam ya? 2/3 jam Pak. Oke. Ya, kan dari mana? Kedua, bentar. 2/3 itu dari mana? 2/3 itu? Kan jaraknya 20 km Pak. Ya, 20 km. Kecepatannya 30. Kecepatannya 30 kan. Kalau nyari waktu tinggal bagi aja Pak. Jadi apa? Kecepatan per jarak. Bener. Jadi jarak per kecepatan. Jarak tempuh ya maksudnya ya. 2/3. Ya, 20/30 kan ya. 2/3. Oke, terus? Terus yang kedua 20/40. Ya benar, 20/40 ya. Itu setengah, oke. Setengah jam. Terus yang ketiga 20/50. Berarti 2/5 gitu ya. 0,4 ya. 5. Ya, terus? Terus? Waktunya tinggal dijumlahkan aja Pak. Jumlahkan. Jadi berapa tadi? Tadi kan 2/3 ya? Iya Pak. Waktunya itu 2/3 tambah berapa tadi? Tambah setengah ya? Tambah 2/3 tambah setengah tambah berapa nih? Tambah 2/5. 2/5 ya. Angkanya susah ya. Angkanya harus dibulatkan susah, ya. Pak. Iya. Berapa tadi? Iya, Pak. Totalnya berapa tadi? Kira-kira
1,567. Oke, pakai jam ya, pakai jam kan ya, pakai satuan jam kan ya. Jam, Pak. Ya nggak usah diubah ke menit. Soalnya Iya, biasanya kan kalau kendaraan kan biasanya pakai apa satuan kilometer per jam ya. Ya jadi berapa itu? Gilbert ya namanya ya. Iya, Pak. Berapa jadinya? Total Iya, Pak. kan Tinggal 60 ya. Tinggal dibagikan aja, Pak. Ya, jadi 60 dibagi berapa tadi? Iya, 1 koma tadi ya. dibagi 1,567. Ya, hasilnya berapa? Total 38,28 gitu, Pak. Jadi 38,3 di belah kanan. 38,3 ya. Kilometer per jam ya? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, itu adalah kelajuan rata-rata ya? Ya, Pak. Kelajuan rata. Oke. Terus sudah kejawab ya. Terus kemudian kalau kecepatan rata-rata, lah ini yang harus harus dihitung menggunakan vektor. Cuma ini ada masalah ya. Masalahnya apa ya? Kalian tahu ada persoalan di sini nih. Ketika mencari kecepatan rata-rata. Yang ada yang tahu? Proses terakhirnya, Pak. Lah ya, yang terakhir dia nggak nyebutkan apa ya? Dan menyebutkan arah. Nah itu jadi masalah itu. Kan yang namanya kecepatan harus disebutkan arah itu ya. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya kita nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab dalam artian karena di yang tahap terakhir itu dia nggak nyebutkan arah. Kan bisa macam-macam kalau nggak sebutkan arah. Wes gini aja deh. Arahnya saya kasih ya. Saya kasih aja. Ya. Tadi yang pertama itu ke timur ya. Yang kedua ke barat gitu ya. Yang ketiga ini anggap aja kemana? Ke utara misalkan ya. Oke ya. Ke utara ya. Anggap aja ke utara lah. Nih soalnya saya betulin ya. Tadi karena nggak nyebutkan arah, saya tambah aja. Ke utara misalkan gitu ya. Nanti jadinya berapa itu? Gimana? Atau gini ya. Sebentar ya. Nah, ini dulu ya. Sebentar ya, biar. Oh, ada yang mau masuk ya? Oke. Gilbert mau masuk keluar ya. Oke, sebentar. Iya, susah. Kalau gini nih harus pakai nulis ya. Kalau nggak pakai nulis nggak bisa ini ya. Coba ya, saya coba ini ya, pakai nulis ya. Iya, Pak. Kelihatan nggak di monitor kalian? Kelihatan, Pak. Ada tulisan apa? Ada tulisan apa? Ya, Belum ada, Pak. Baru pensil, Pak. Oh, ada gambar pensil ya? belum ada. Oke. Kalau belum ada. Tapi ada gambar pensil ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada tulisan apa? Belum ada tulisannya. Ada tulisan apa-apa, Pak? Nggak ada tulisan apa-apa. Ada tulisan whiteboard? Whiteboard Zoom? Enggak, Pak. Nggak kelihatan? Nggak ada, Pak. Oke. Cuman putih sama pensil, Pak. Pensil aja ya? Oke. Kalau ini ada tulisan nggak? Ada. Ada garis. Tulisan apa? Goresannya, Pak. Hah? Ya. Nah, berarti bisa ya. Berarti pokoknya ada tulisan huruf A ya? Nggak, ini saya cuma ngecek aja. Berarti keluar di monitor kalian ya? Oke ya? Ya, Pak. Oke. Bentar, kalau itu saya ini dulu ya. Oke. Tadi soalnya gimana tadi? Pertama itu apa tadi? Yang pertama itu, Iya, saya nggak bisa buka-buka banyak file ini. ya Pak, jadi soalnya itu, pertama dia menempuh jarak 20 km
dengan kecepatan 30 km per jam ke timur. Ke timur ya. Ke timur anggap aja ke Ya, Pak. sana ya, ke timur ya. Ke timur berapa ini? Ini ya. Ke timur sejauh berapa ini? 30 30 km per jam. 30 apa 20? 30. 20 meter. Jarak tempuhnya. Kilometer. 20 Kalau km. jaraknya Tahu saya 20. jarak tempuhnya 20 ya. 20 kan ya? Iya, Iya. Kan nggak? Ya. 20. Terus habis itu kemana? Ke barat Ke barat sejauh berapa? Barat. 20 km. km. 20 juga kan ya? Ya, Benar Pak. nggak? Iya. Nah, saya nggak banyak nggak benar ini ya. Nggak apa-apa ya. Habis itu kan 20 lagi ya? Iya. 20 kan ya? Terus habis itu kemana tadi? Ke utara. Utara. Berarti kan ke sini ya? Ini berapa ini? 20 ya? Ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sebentar. Tadi siapa tadi? Lupa tadi. Yang dari tadi sudah jawab tadi yang tadi jawab pelajar tadi ya. Ini butuh waktu berapa ini? 2/3 tadi kalau nggak salah ya. Ini tadi 2/3. Iya, Pak. 2/3, Pak. 2/3 4 jam tadi ya. Iya. Terus yang ini berapa ini? Yang kedua ini? Setengah, Pak. Setengah tadi ya? Oke. Setengah kalau nggak salah ya tadi ya. Jadi setengah jam tadi ya. Iya, Pak. Terus yang kedua ini berapa? Butuh waktu berapa jam ini? 2/5. 2/5 kan ya? Oke. Ya. Pertanyaan saya, perpindahannya kemana ini? Seberapa jauh perpindahannya? 20 km. Iya, Kilometer, Pak. 20 km kan. Soalnya tadi kan balik lagi. Tadi kan cuma bolak-balik tadi ya. Bolak-balik tadi kan 0 berarti ya. Jadi Iya, Pak. perpindahan akhirnya kenapa? Karena posisi awalnya kan di sini nih ya. Ini posisi awalnya kan ya. Posisi akhirnya kan di sini gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya perpindahan totalnya berapa? 20 km ini perpindahan totalnya. Gitu kan? Yang lainnya, yang tadinya kemana? Tadinya kan saling menghilangkan itu ya tadi ya. Terus waktunya berapa? Waktu total itu Ya, jadi satu lagi ya. Perpindahan totalnya itu adalah berapa? 20 km. Iya, 20 km ke utara. Ya, itu vektor loh ya. Benar utara. Benar ada lagi kita nyebutnya. Kilometer utara ya. Utara. Terus kemudian T totalnya? Totalnya 47/30 jam. Pak. Atau dibulatin aja sih. 2/3 itu anggap aja berapa ya? 0,6 aja ya. 0,67. Terus dibulatin yang sederhana aja deh. 0,7 ya. Anggap aja gitu ya. Ya, Pak. Kan 0,66 tak bulatin aja ya. Terus bentar. Sebentar ya. Kemana tadi ya? Bentar. Kok jadi ini ya? Senggol nih. Bentar. Nah, oke ya. Terus ditambah berapa? 0,5, Pak. Ya, benar. 0,5 kan ya. Terus ditambah terakhir berapa itu? 0,4 ya? 0,4, Pak. Nah, nanti sama dengan berapa itu? 1,6, Pak. Yes, anggap aja gitulah ya. 1,6 apa? Jam. Jam gitu ya. Ini 1,6 ya. Gitu kan? Sehingga kalau begitu berarti apa? V-nya ya, ini ya, V vektornya ya. V vektornya adalah ini kan, berarti berapa? Atau saya dulu ya, bentar. Nggak enak di sini ya. Atau di sini aja ya. Ya, Pak. Oke, sini. Bentar. Oke, Pak. Not like ya. Oke. Waduh. Ini enggak ya. Pakai pensil ya. Inilah. Bentar ya. Belum biasa ya. Jadi bentar. Apa ini? Line width. Apa ini ya?
Ini paling ya. Loh. Pakai apa ya untuk nulis ini? Bentar. Ini paling kalian. Mudah-mudahan bisa ya. Sini aja Pak ya. Jadi tadi ini ya. Loh. Bentar. Tadi gara-gara ngapus tadi ya. Atau apa ya? Nulis. Panah, nggak ada. Ini tau. Panah, garis paling. Mohon maaf Pak, ada ya. pen atau brush tulisannya Pak mungkin? Pen atau brush ya? Di mana? Ya, di draw ya? Mungkin saya juga kurang tahu kalau itu. Iya, baru pertama kali nyoba. Pen atau brush ya? Saya duga Pak. Mungkin iya, enggak apa-apa. Iya, kita juga nyoba. Saya juga nyoba. Stamp, draw, teks bukan ya? Oke lah, nggak apa. Lah ya. Yang mana ya? Iya ya. Pokoknya gini ya, sebentar. Pokoknya gini aja deh. S-nya berapa? 20 km ke utara ya. Terus T-nya berapa tadi? Ya, 1,6 jam. Jadi nanti V vektornya itu adalah S vektor dibagi T, kan itu aja ya. Jadi nanti ini 20 km ke utara dibagi 1,6. Jadi nanti jawabannya adalah V vektor. Ya, jadi 20 per 1,6 km per jam ya. Arahnya adalah ke utara gitu ya. Utara. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya itu. Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ya. Salah ya. Nah itu. Oke. Udah tak hapus dulu aja deh. Itu tentang ini ya. Oke. Nah, sekarang stop. Ya, kembali ke slide-nya tadi ya. Kembali ke slide-nya. Kembali ke slide ini ya. Udah ya? Kelihatan slide-nya ya? Halo? Lihat, Pak. Contoh soal kan itu ya tadi ya? Iya, Pak. Iya. Jadi pokoknya intinya kalau ngitung kecepatan itu kalian harus cari dulu ini perpindahan akhir ya. Ya, jadi perpindahan akhirnya itu ya total dari seluruh perpindahannya gitu ya. Nah itu. Nah, terus ini ada lagi apa nih contoh soal yang kedua. Sekarang udah jam berapa? Jam 8 ya. Oke, ini saya lewati dulu ya biar nanti waktunya nggak habis untuk bahas ini. Nanti coba kalian pikirkan ini, nanti kalau ada yang tidak jelas nanti bisa tanya di grup WA atau bisa juga nanti tanya di pertemuan lanjutannya ya. Pertemuan berikutnya ini. Langsung aja saya masuk ke ini aja ya. Yaitu apa? Gerak lurus gitu ya. Nah, tadi kalian udah jawab gerak lurus ada berapa macam tadi? Ada berapa macam tadi? Tadi loh di awal tadi. Ya, 3 apa aja tadi? Tadi ada berapa aja tadi? GLB. Ya, benar. GLBB. Ya, benar sekali. Kecepatan berubah. Ya, benar. Jadi itu ya. Oke ya. Jadi ada 3, 1 GLB, 2 GLBB, terus yang ketiga apa? Gerak lurus percepatan berubah. Oke ya, gitu ya. Oke, itu slide-nya mana tadi ini ya? Slide kelihatan nggak slide? Slide saya kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Iya, belum ya. Berarti saya belum masuk ke sini nih. Ini kelihatan? Kelihatan? Pak. Kelihatan, Pak. Tulisan apa? Ada tulisan apa?
Gerak lurus. Gerak lurus. Oke, tadi kalian udah jawab gerak lurus tadi kan ada 3 ya. GLB, terus yang kedua itu apa? GLBB tadi ya, ini ya di sini ya. GLB ini ya. GLBB lalu apa? Gerak lurus percepatan berubah ya. Ya, ada yang masuk nih, bentar. Aduh. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama GLB, yang kedua GLBB, yang ketiga apa? Gerak lurus percepatan berubah. Bedanya itu apa? Dari tiga gerak lurus tadi itu. Kalau yang pertama GLB itu apa cirinya? Sama dengan 0, Pak. Ini nih. Apa ini? Kecepatannya konstan. Ya. Jadi kalau yang pertama kecepatannya konstan. Kalau yang kedua? Percepatannya Pak yang konstan. Ya benar, percepatannya konstan. Yang terakhir? Percepatan tidak konstan. Nah itu tidak konstan. Jadi cirinya itu, saya tanya lagi, kalau kecepatannya konstan, percepatannya berapa? 0. Nah itu. 0. Jadi gampangnya gini, kalau GLB itu A-nya 0. Oke ya. GLB itu A-nya 0. Kalau GLBB, A-nya? Sama dan X. A-nya ini, konstan. Jadi saya ulangi lagi ya. GLB A-nya 0. Ya. GLB A-nya 0. Kalau GLBB A-nya konstan. Kalau yang terakhir apa? A-nya tidak konstan. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi perbedaannya hanya masalah apa itu? Hanya masalah apa perbedaannya? Hanya di percepatan ya. Jadi yang jadi pembeda itu percepatan. Kalau yang pertama itu percepatannya 0, GLB. Yang kedua itu percepatannya konstan. Yang ketiga, percepatannya tidak konstan. Itu ya gampangnya itu. Nah, terus ada lagi istilah ini, gerak jatuh bebas. Maksudnya apa ini gerak jatuh bebas? Kalau jatuh kan, ya silakan. Nama dan dari departemen ya. Ya, silakan. Saya Lili dari Teknik Transportasi Laut, Pak. Ya, Lili dari. Kalau gerak jatuh bebas ini gerak yang hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, Pak. Ya. Kurang Jadi, lebih. ya benar. Jadi ya yang mempengaruhi hanya gravitasi saja. Jadi nggak ada yang lain. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan orang atau misalkan tentara terjun dari helikopter itu jatuh bebas enggak? Jadi ya, Pak, tentara jatuh bebas, Pak. Jatuh bebas. Ya, jatuh bebas ya. Ya, tapi ini ya benar jatuh bebas awalnya ya. Awalnya bebas. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Masa dia enggak apa istilahnya? Enggak parasutnya itu. Parasutnya kan nanti nah itu kalau sudah parasutnya sudah dibuka itu bukan lagi gerak jatuh bebas. Ya. Karena apa? Karena ada gaya hambat dari parasutnya itu. Jadi gerak jatuh bebas itu benar tadi yang dikatakan tadi Lili tadi ya. Itu adalah hanya dipengaruhi gravitasi saja. Tapi kalau ada gaya yang lain, misalkan gaya hambat dari parasut atau mungkin gaya gesek dari udara, lah itu sudah bukan lagi gerak jatuh bebas. Karena ada gaya lain selain selain gravitasi. Jadi bebas itu artinya itu tidak ada gaya lain ya selain selain gravitasi. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu masuk kategori yang mana dari 3 tadi itu ya? Tadi kan ada 3 tadi ya, GLBB sama satunya lagi apa? Gerak lurus percepatan berubah ya. Atau kita singkat aja ya. Gerak lurus percepatan berubah kita singkat dengan nama GLPB ya. Gerak lurus percepatan berubah, GLPB. Ya, jadi ada 3 tadi ya. Pertama GLB, kedua GLBB, yang ketiga GLPB gitu ya. Lah, kalau yang ini masuk kategori apa ini? Gerak jatuh bebas ini. GLBB, Pak. Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga?
Yang kedua. Kedua, Pak. Ya, benar yang kedua. Pak. Yang kedua. Jadi apa? Berubah beraturan ya. Berarti artinya percepatannya apa? Tetap, Pak. Tetap. Nah, cepatnya tetap. Jadi berapa besarnya? Percepatan gravitasi, Pak. 9,8. Ya, benar. Jadi sama dengan percepatan gravitasi. Bisa 9,8, bisa 10 ya. Biasanya kalau di soal kita pakai 10 ya. Biar ngitungnya gampang. Tapi kalau dalam pengukuran biasanya sekitar ini kan. Sekitar 9,8 ya. Jadi nanti kalau di soal anggap aja G-nya 10 gitu aja ya. Kalau kalian pakai 9,8 ya bisa, tapi ngitungnya agak lama ya, karena ya sebenarnya sih nggak masalah sih pakai kalkulator ya. Oh ya gini, nanti kalau kalian kuis sama ujian itu siapkan kalkulator ya. Ya, soalnya kalau kalian nggak ada kalkulator nanti kesulitan ngitung nanti ya. Oke, jadi untuk ujian nanti siapkan kalkulator. Nah ini, kalau di sini pakai 9,8 ini ya. Ya nggak apa-apa sih pakai 9,8 ya. Jadi pokoknya intinya itu apa? Hanya konstan, sama dengan ini ya. Gravitasi. Ya, ini. Nah, ini. Jadi ini ada soal lagi nih. Benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 meter. Pada saat itu balon naik dengan laju 13 meter per sekon. Nah ini benar. Dia nyebutkan laju kan ya. Kalau laju kan nggak perlu arah ya. Ya, laju. Nggak perlu arah. Tentukan titik tertinggi yang dicapai benda yang dilepas itu. Ya. Yang B ketinggian dan kecepatan benda. 5 detik setelah dilepas. Setelah berapa detik? Nah ini loh. Ini sebagai gambaran ya. Biar nanti kalian nggak kaget ya. Nanti soal-soal kuis atau itu seperti ini. Jadi kalian modelnya seperti ini kan. Ini kan ada satu soal, terus ada berapa pertanyaan? 3 kan ya. Nanti seperti inilah kira-kira gambaran apa itu. Gambaran soal di ya. Cuma ini kan soalnya masih sederhana ya. Coba ini di sini yang diketahui apa ini? Jadi itu. Jadi langkah pertama kalian harus tahu dulu apa yang diketahui di soal ini. Di soal ini yang diketahui apa ini? Ketinggian. Ketinggian. Apalagi selain ketinggian? Kelajuan. Kelajuan awal. Ya, benar sekali. Kelajuan awal. Tapi gini, memang benar ya, ini kelajuan awal. Tapi kan kalian tahu arahnya. Ya, meskipun dia nyebut kelajuan, tapi kan kalian bisa nebak. Arahnya kemana itu? Atas. Nah, kan kalian bisa jawab, arahnya kan ke atas. Ya, jadi sebetulnya meskipun di situ menyebut kelajuan, kita bisa mengubahnya menjadi vektor, yaitu apa? 13 meter per sekon ke atas. Nah, gitu ya, menjadi vektor kan? Karena saya nyebutkan apa ke atas. Kenapa kok ke atas? Soalnya di sini dikatakan apa ini? Balonnya naik gitu ya. Nah, itu adalah apa? Kecepatan awal ya. Jadi kecepatan awalnya adalah apa? 13 meter per sekon ke atas. Itu kecepatan awal. Ya. Terus 300 meter ini apa? H0, Pak. Ah, benar. Jangan lupa ada nolnya ya. Jadi kalian juga harus cermat meskipun di soal dia menyebutkan ketinggian, itu maksudnya adalah ketinggian awal. 0 itu awal ya. Jadi kalian harus punya kecermatan seperti itu. Jadi jangan nyebut H, soalnya kalau kalian nyebut H, berarti kan H itu kan nanti berubah ya. Ya, berubah. Jadi lebih tepatnya itu H0. Oke ya. Ya, jadi di sini diketahui apa? Yang pertama H0 ya. H0-nya apa? 300 meter. Terus yang kedua apa? V0 ya. V0-nya apa? 300 meter per sekon, kalian sebutkan aja ke atas. Gitu ya. 13 meter per sekon. Atau nanti kita tulis gini aja. 13 meter per sekon. Gitu aja enggak apa-apa ya. Gini maksud saya. Saya tadi saya lupa ya. Ini yang kalian bahas di gerak apa ini? Kita baru bahas gerak apa ini? GLBB, Pak. Di gerak jatuh bebas. Ya benar-benar.
Gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas tapi, Pak. Atau secara umum aja. Topik utamanya apa ini? Topik induknya lah. Gerak lurus, Pak. Gerak lurus. Gini, lurus. Jadi saya tadi, topik besarnya kan gerak lurus ya. Oke ya. GLB itu kan rinciannya itu ya. Termasuk gerak jatuh itu rinciannya. Jadi kita baru bahas gerak lurus. Pertanyaan saya gini, gerak lurus itu gerak berapa dimensi? Dua dimensi. Dua dimensi atau satu dimensi atau 3 dimensi? Satu dulu, Pak. Satu, Pak. Satu apa 2? Satu dimensi apa 2 dimensi? Satu ya. Jadi gini, namanya kan garis ya. Garis lurus. Garis itu 1 dimensi apa 2 dimensi? Kan 1 dimensi. Kalau 2 dimensi bukan garis. Kalau 2 dimensi itu luasan ya. Gitu kan? Jadi maksud saya gini, ketika kita membahas gerak lurus, itu sebetulnya kita membahas gerak 1 dimensi. Karena garis. Ya. Jadi kalau garis, arahnya ada berapa? Ada 2. Ada 2 saja kan? Ya. Arahnya kan cuma 2. Kalau garisnya horizontal, arahnya kan cuma ke kanan dan ke kiri ya. Gitu kan. Kalau garisnya vertikal, arahnya kan cuma apa itu? Ke atas dan ke bawah, katakanlah gitu ya. Ya. Itu. Jadi kalau maksud saya gini, ketika kita membahas gerak lurus, kita cukup menuliskannya dengan arahnya itu ya. Ada yang maksud ya. Arahnya itu kita tinggal nyebutin gini aja. Positif, negatif gitu ya. Jadi arah dinyatakan dengan tanda. Ngerti maksud saya ya? Ya, jadi misalkan ini, misalkan kalau katakanlah sumbu X ya. Sumbu X itu kan dari apa? Dari kiri ke kanan ya. Gitu kan? Ya, jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif gitu ya. Nah itu. Kalau sumbu X maksudnya itu horizontal. Kalau vertikal berarti kan sumbu Y. Sumbu Y itu berarti apa? Ke atas ke bawah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi karena kita ini soal tentang gerak vertikal kan ya. Maka kalau saya nuliskan gini, 13 meter per sekon itu berarti ke atas ya. Ya. Tapi kalau saya ke bawah, nanti saya nulisnya bukan 13 meter per sekon, tapi apa? Minus. Ngerti maksud saya ya? Oke ya. Nah itu. Jadi itu. Jadi nanti kalau gerak 1 dimensi nanti arahnya dinyatakan dengan tanda. Ya, kalau dia positif berarti arahnya itu ke atas kalau sumbu Y ya. Atau ke kanan kalau sumbu X. Oke, gitu ya. Nah, itu. Terus pertanyaan yang pertama itu apa? Titik tertinggi yang dicapai benda yang dilepas itu. Nah, kalian cermati dulu apa yang terjadi ketika benda mencapai titik tertinggi. Jadi kalau misalnya, ya benar sekali. Jadi itu kuncinya di situ ya. Jadi kalian cari sampai apa itu kecepatannya 0. Jadi kecepatannya 0 itu terjadi di mana? Itu ya kata kuncinya di situ ya. Dan kalau pertanyaan B itu ketinggian dan kecepatan benda 5 detik setelah dilepas. Berarti apa ini? Berarti kalian cari ketinggian. Ketinggian itu berarti apa? H, Pak. H, oke ya. H, benar. Kalau kecepatan berarti V ya, dia. Oke ya. Nah, nanti kita lihat dulu. Kalau V-nya positif berarti arahnya ke atas ya. Kalau V-nya negatif berarti arahnya ke bawah. Bawah. Atau gini aja deh. Ketinggiannya jangan pakai H ya, pakai aja Y gitu ya. Pertimbangannya apa? Ya soalnya kan geraknya vertikal ya. Kalau geraknya vertikal nanti ketinggiannya kita ganti dengan Y gitu ya. Kalian pakai H juga nggak apa-apa.
Tapi kalau saya sih lebih enak pakai Y. Ya, jadi kalau gini aja anggapannya gini. Kalau Y-nya 0 berarti di tanah ya. Oke ya. Y-nya 0 berarti di tanah. Berarti kalau gitu 300 meter tuh bisa saya ganti dengan Y0 ya. Iya, Pak. Ya, oke ya gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang C itu apa? Setelah berapa detik sudah dilepas benda mencapai bumi. Lah ini, mencapai bumi itu berarti apa? Y sama dan negatif 300, Pak. Gimana? Y? Y0, Pak. Kalau Nah, lebih enak gini. Kalian pakai Y sama dengan minus 300 juga boleh, tapi kalau menurut saya lebih baik kita ngajunya dari tanah aja ya. Kalau dari tanah berarti kan kita anggap aja di permukaan tanah atau bumi ya. Lebih tepatnya sih permukaan bumi lah. Itu berarti Y-nya 0. Kalau tadi kalian menyebutnya Y-nya minus 300 ya bisa. Itu kan acuannya itu tidak dari tanah, tapi dari apa? Saat bola dilepas itu ya. Tapi kalau menurut saya lebih enak ini aja. Lebih enak kita ngambil acuannya itu dari tanah ya. Dari tanah kita anggap ketinggiannya 0 gitu ya. Ya ada banyak versi sih, tapi kalau saya pilihkan versi yang sederhana aja ya. Jadi gini, jadi nanti ini. Yang pertama itu apa? Y0-nya 300 ya. Yang kedua itu apa? Y0-nya 13 gitu ya. Ya. Kalau yang pertanyaan A itu berarti tanya apa? Y maksimum ya. A tanya maksimum. Kalau B itu apa? Tanya Y dan V saat apa? T-nya 5 ya. Gitu ya. Kemudian kalau yang C itu tanya apa? T-nya ya. Jadi T-nya itu berapa? Kalau apa? Y-nya 0 ya. Jadi kalau Y-nya 0 itu terjadi pada T berapa gitu loh. Paham yang saya maksud ya? Oke. Kira-kira kamu itu masih ada berapa slide lagi ya? Waktunya tinggal berapa? Sekarang jam berapa? 8.22 ya. Iya, masih ada banyak slide ya. Sebenarnya saya mau bahas ini ya, tapi karena waktunya nggak apa-apa lah. Yang penting saya kasih ini aja deh. Saya kasih poin-poinnya. Nanti kalian bisa coba menyelesaikan sendiri ya. Kalau nggak jelas nanti bisa tanya di pertemuan lanjutannya ya. Atau di WA juga bisa, di WA group. Loh, ini ada pembahasannya kok. Ini ada pembahasannya ya. Saya kira nggak ada, ternyata ada ya. Nah ini. Tadi ada yang jawab pada titik tertinggi itu apa? Kecepatannya 0 ya, benar ya. Ya. Maka nanti kita gunakan rumus ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus, nah ini pakai Y kan ya? Ya, pakai Y kan. Jadi ketika dia di atas kan 0. Kecepatan awalnya kan 13 kuadrat ya. Terus apa ini? 2 kali min 9,8 Y. Y-nya itu 8,6. Tapi ini kalian harus cermat ya. Di sini Y-nya ini pengertiannya, iya kalau kalian nggak cermat nanti kalian bingung sendiri nih. Maksudnya nanti ketemu angka berapa sih? Y itu berapa ini? 8,6 kan ya? Oke ya? Iya, Pak. 8,6 ini diukur dari mana? Dari kedudukan balon. Iya, diukur ketika dia lepas kan ya? Iya. Ya, padahal kita ngukurnya kan tidak dari balon, tapi dari apa? Dari tanah ya. Ya tuh, makanya ini juga kalian harus jeli di sini nih ya. Sehingga kalau diukur dari tanah, ini tinggal nambahkan apa? 300 gitu ya. Jadi ya, jadi jangan lupa. Jadi nanti sebetulnya sih kalian nggak apa-apa. Misalkan nanti di kuis atau di ujian, kalian jawab 8,6 meter itu nggak apa-apa. Asalkan dikasih penjelasan. 8 km, jangan ditulis 8,6 meter. Itu nanti ada banyak penafsiran itu. Jadi kalian tambah gini. 8 km, 8,6 meter diukur dari balon ya, dari saat dilepas dari balon. Atau kalau dari tanah ya ini. Itu ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua itu ketika T-nya itu apa? 5 ya. Nah ini pakai rumus ini. Ini rumus apa ini sebenarnya? Rumus GLBB ini ya. Y sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat.
Tadi ini kan 13 ya, 13 kali 5. Ini agak ruwet pakai 9,8 soalnya ya. Harusnya pakai 10 lebih enak ya. Ada yang mau gabung ya? Apa ini? Sebentar. Enggak ya. Ini yang menarik nih, kok ada negatif ini kemana nih? Kok ada negatif 9,8 ini kenapa nih? Karena arahnya ke atas, Pak, melawan gravitasi. Awal, Pak. Hah? Ayo, kenapa ya? Kenapa kok A-nya ini ditulis negatif 9,8? Kok enggak 9,8? Karena mengarah berlawanan. Nah, benar. Berlawanan dengan arah gaya gravitasi. Iya, benar. Jadi arahnya ke bawah ya. Ke bawah kan geraknya ke atas. Sementara arah percepatannya kan ke bawah ya. Gravitasinya ke bawah. Sehingga diperlambat. Kan gitu. Diperlambat sampai akhirnya berhenti. Gitu kan? Berhentinya kan ini di berapa ini? Di 8,6 dari dilepas atau 308,6 dari tanah. Sehingga nanti ketemunya berapa ini? 57,5 meter. Ya, tapi sekali lagi ini semua diukur dari apa? Dari saat balon dilepas. Ya. Kalau diukur dari tanah ya ini. Dikata jadi berapa ini? 2,5 ini ya. Ya, jadi sudah ini. Sudah dalam posisi ke bawah ini. Terus kemudian kalau tanya kecepatannya ya ini ya, pakai rumus ini V0. Ini juga negatif ya. Jadi nanti dapatnya berapa? Minus 3 kok. Ini artinya apa ini? Minus ini. Ini loh. Minus 36 meter per sekon itu artinya apa ini? Diperlambat. Bergerak menuju tanah. Nah, ini ke bawah lebih tepatnya ya. Oh, ke bawah. Jadi gini loh. Kalau kecepatan negatif itu jangan diartikan diperlambat, tapi ke arah berlawanan. Tadi kan anggapannya kan ke atas positif ya. Berarti kalau negatif berarti ke bawah. Jadi kalau diperlambat itu bukan V-nya tapi A. Kalau A-nya plus berarti dipercepat, kalau A-nya negatif berarti diperlambat gitu ya. Ya kayak ini loh. Ini kan minus 9,8 itu berarti diperlambat ya, karena pakai minus. Tapi kalau kecepatan itu positif berarti arahnya ke atas, kalau negatif arahnya ke bawah. Itu kalau vertikal ya. Nah, kemudian berikutnya ketika mencapai tanah ya. Ini gini nih, ini ternyata ngitungnya ini gini ya. Ngitungnya ini acuannya ternyata tidak dari tanah ini kalau kita lihat ini ya. Ternyata ini dari soal ngitungnya dari apa ya? Dia ngitungnya acuannya tidak dari tanah, tapi apa? Dari titik dia dilepas, sehingga Y-nya nggak 0, tapi Y-nya berapa ini? Minus 300 ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau saya versi kayak gini, saya kurang ini ya. Kurang serk. Saya lebih suka pakai versi yang dari tanah, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, pakai versi gini juga nggak apa-apa. Hasilnya juga sama, cuma saya aja yang kurang serk kalau pakai acuan di dia. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Oke, itu tadi tentang gerak jatuh bebas ya. Terus berikutnya ini apa ini? Yang GLB ini ya. GLB, oke. V konstan. Kalau GLB kan V-nya konstan ya. Ya, kalau V-nya konstan berarti nanti ini ya, jarak yang ditempuh ini ya. V, sebentar, lihat dulu ya. Ini GLBB ini ya. Ini GLBB. Posisi, oke. Terus tadi ada 2 ya. Oh, masih banyak. Atau gini aja deh. Biar kalian tahu ringkasannya ya. Coba saya tulis di sini aja deh. Kalian bisa lihat ini. Bisa lihat monitor. Monitor ada tulisan apa ini? Halo? Contoh soal. Oh, contoh soal ya. Benar, berarti belum ini ya. Nah, saya stop dulu ya. Oke, bentar. Ada siapa ini? Oke, jadi coba saya ini dulu ya. Saya bentar.
Coba saya screenshot ini. Nah ini, kelihatan apa di monitor kalian? Pain, Pak. Pain ya, oke. Nah, berarti sudah nyambung ya. Jadi saya buat ringkasannya di sini ya. Jadi tadi kan ada 3 tadi ya, gerak lurus tadi ya. Bentar. Oke, gerak lurus kan ada 3 tadi ya. Gerak lurus gitu ya. Yang pertama ya, yang pertama ya, nggak enak. Yang pertama itu adalah GLB ya. Kalau GLB itu apa? Hanya 0 ya. Kalau hanya 0 berarti nanti apa? P-nya itu konstan. Ya. Konstan ya. P-nya konstan. Kemudian lalu nanti gini, konstan berarti kemudian lalu berikutnya posisi. Posisinya saya tulis ini ya. Posisi nanti saya tulis di sini itu dengan X ya. Jadi nanti X nanti gini aja. Saya tulis gini ya. X0 berarti apa? Posisi awal ya. Posisi awal, kecepatan kali waktu. Nah, gini aja ya. Ini adalah apa? Ini adalah GLB gitu ya. Nah, ini adalah untuk yang GLB ini ya. GLB itu gini ya. Ya, Pak. Oke ya. Oke, itu GLB. Terus berikutnya adalah ini. Yang kedua, itu adalah, bentar ya. Nah, enak ini. Yang kedua itu adalah tadi apa? GLBB ya. GLBB itu berarti apa? Konstan. Hanya konstan. Ya. Hanya konstan gitu ya. Gini ya. Hanya konstan gitu ya. Oke. Kalau hanya konstan, berarti apa? Kecepatannya? berubah. Ya berubah. Berubahnya nggak sembarangan berubah, tapi berubah secara beraturan ya. Nanti saya tulis gini, V sama dengan apa? V0 ditambah plus AT. Nah, gini kan ya? Gitu kan? Terus berikutnya apa? Tadi kan saya katakan ada 3 besaran penting ya. 1 percepatan, 2 kecepatan, satunya lagi apa itu? Posisinya saya tulis X ya. X. Apakah harus X? Ya nggak harus, bisa juga Y. Kayak tadi kan jatuh bebas kan pakai Y ya. Isti anggap aja gerakannya horizontal ya. Ya nanti gini, X0 ya. Lalu plus ini nanti V0T ditambah apa? Plus. Ya plus ya. AT kuadrat. Ya. Setengah lalu apa? Bentar ya. Setengah lalu apa? Aduh, bentar ya. Tak hapus dulu ya, jelek ini. Nah, ini ya. Oke, sini ya. Nah, gini ya. Ya, ini adalah GLBB. A-nya konstan, P, V0 plus AT, X, X0. Ini ya. Terus yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah yang ketiga ya. Saya tulis di sinilah. Yang ketiga itu adalah apa tadi saya tulis, saya ingat apa tadi? GL gitu ya. P gitu ya. Kalau ini A-nya apa ini? A-nya berubah. A-nya berubah. Nah, ini A-nya berubah. Nah, gini ya. A-nya berubah. Sehingga kalau A-nya berubah, saya nggak boleh pakai rumus yang di atasnya itu. Jadi nanti gini, P sama dengan gini nanti. P0 plus, coba perhatikan ya. Kalau tadi itu kan, apa ya. Kalau tadi kan langsung saya kalikan ya, A kali T tadi ya. Coba kalian lihat tadi loh, yang di atasnya dulu. Jadi tadi kan langsung saya kalikan A kali T. Kalau sekarang nggak boleh ngalikan, tapi harus pakai ini ya. Apa ini?
pakai gini nanti. Ini dari apa ini? Sebentar ya. Ini dari ini ya. Dari 0 sampai. Ini kalian tahu lambang apa ini? Integral. Integral, Pak. Iya gitu. Jadi gini maksud saya. Kalau A-nya konstan, langsung kalikan A dengan T. Tapi kalau A-nya nggak konstan atau berubah, nggak boleh langsung dikalikan. Tapi harus menggunakan integral gitu ya. Oke ya. Terus yang terakhir, yaitu X-nya ya. Nah, kalau X, ya sama dengan ini nanti. X0, plus ini juga sama, harus pakai ini ya. Harus pakai integral, apa? V dt. Nah, gitu ya. Ya, jadi kenapa harus pakai integral? Soalnya V-nya nggak konstan ya. Jadi gini, ini kenapa kok pakai A-nya nggak konstan, V-nya nggak konstan gitu ya. Ini. Jadi nanti kira-kira ringkasannya seperti itu ya. Oke ya. Nah itu. Terus kembali ke tadi ya. Jadi dua-duanya pakai integral ya. Sekarang balik lagi ke ini ya. Oke ya. Udah. Nah, kira-kira seperti itu. Terus tadi slide-nya sampai apa tadi ya? Bentar. Slide-nya udah ya. Slide-nya tadi ini. Slide-nya kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, contoh soal tadi ya. Oke. Nah, langsung masih ada waktu enggak? Tinggal 3 menit lagi. Ya, gitu. Jadi, oke lah. 3 menit saya coba bahas yang ini aja deh. Ada 2 soal ini ya. Ini kan, ya ini kan. Oke. Ada 2 soal inilah. Saya bahas soal nomor 2 dulu lah. Coba lihat ya. Sebuah truk dan sebuah mobil yang berada di belakangnya berangkat bersama-sama. Kecepatan truk adalah 2 meter per detik kuadrat dan kecepatan mobil adalah 3 meter per detik kuadrat. Setelah truk berjalan 75 meter, mobil tadi mendahului. Sebentar, saya tanya ke kalian. Ini gerak mobil ini gerak apa ini? Kan ada 2 nih ya, truk sama mobil ya. Kalau truknya, truk dulu lah. Truknya itu gerak apa itu? GLBB, Pak. GLBB, oke. GLBB. Mobilnya? GLBB juga, Pak. Berarti dua-duanya GLBB ya? Perlu pakai integral nggak? Tidak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya. Jadi karena dua-duanya GLBB nggak perlu pakai integral ya. Jadi kecuali kalau, jadi gitu. Berarti dua-duanya GLBB ya. Oke. Terus apa yang ditanyakan di situ ya? Berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk mendahului truk? Tadi tanya apa itu? T sehingga. Ya, pokoknya tanya T kan itu ya. T saat apa? Saat mendahului ya. B itu sama dengan A. Gimana? T Ketika B hendak mendahului A, jadi momen kritis. Jadi saat B sama dengan A. X-nya. Iya, yang sama apanya? Yang sama apanya? X, Pak. X-nya, benar sekali. Jadi kalau mendahului itu kan mau mendahului kan berarti kan posisinya sama ya. Ya, ini ya bukannya sama itu berarti nabrak, enggak ya. Mereka berada di berada di jalur yang berbeda gitu ya. Ya, jadi kalau jalurnya sama ya nanti nabrak gitu ya. Jadi berada di jalur yang berbeda. Tapi X-nya sama kan, karena kita ngelihatnya dari satu ini kan. Satu dimensi gitu. Jadi tanya T saat apa? X-nya mobil sama dengan X-nya truk gitu ya. T-nya berapa itu loh. Jadi T-nya berapa saat X mobil sama dengan X truk. Itu yang A. Kemudian kalau yang B itu apa? Berapa jarak antara mobil dan truk mula-mula. Jadi jarak mula-mula berapa? Ada di soal nggak itu ya? Bisa, Pak. Bisa dicari, Pak. Ya, berapa?
Atau gini aja, bentar. Atau jangan cari dulu lah, yang penting kalian ngerti konsepnya dulu lah. Sebetulnya tanya apa sih pertanyaan B ini? Kalau pertanyaan kan tanya T ya, tanya waktu T. Kalau yang B ini tanya apa ini? Posisi awal, Pak. Ya, posisi awal, benar. Namanya apa posisi awal itu? X0. X0, gitu kan? X0-nya siapa? X0-nya mobil apa X0-nya truk? Sama, Pak. Keduanya, Pak. X0-nya keduanya. Enggak, gini loh, perhatikan. X0 keduanya. Coba lihat. Nah ini kalian harus cermat di sini. Coba lihat. Coba kalian cermati di soal ya. Setelah deltanya, Pak. Oke lah. Gini loh, bentar ya. Biar kalian nanti nggak bingung waktu ngerjakan soal ini loh. Kalian cermati soalnya. Sebuah truk berada di belakangnya. Siapa yang di belakang? Mobil. Nah, mobil Mobilnya, kan. Pak. Mobil berada di belakang kan ya. Oke ya. Nah sekarang nanti kalian kalau ngerjakan soal ambil acuannya di mana? Di truk apa di mobil? Di truk, Pak. Di truk boleh. Sebenarnya kalian boleh milih kok. Di truk juga boleh, di mobil juga boleh gitu ya. Terserah. Tapi kalau saya lebih suka memilihnya itu yang ada di belakang. Saya lebih suka gitu. Kenapa? Karena biar nanti nggak muncul negatif gitu loh. Kalau kalian mengambil truk sebagai acuan, nanti kan posisi mobil kan minus ya. Karena di belakang gitu loh. Ngerti maksud saya? Iya, Pak. Jadi ini loh. Kalau saya lebih memilih mobil itu sebagai acuan, maka nanti X0-nya mobil 0 gitu ya. Karena saya mengambil acuan mobil. X-truk-nya berapa? Itu yang ditanyakan itu ya. Ya. Itu ya, adalah yang ditanyakan. Tapi saya kira kejawab kok ini. Coba lihat ini. Setelah truk berjalan 75 meter, mobil tadi mendahuluinya. Ya. Oh, benar. Ya, kayaknya ini harus dicari ya, benar-benar. Kayaknya harus dicari sih. Jadi itu. Jadi itu. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau saya ngambil acuan di mobil ya, berarti X0-nya mobil 0. X-nya truk. Nah, itu yang harus kita cari ya. Yang ditanyakan di soal B. Tapi kalau kalian pakai acuan di truk, maka nanti X0-nya truk itu 0 ya. Cara yang kedua, kalau kalian ngambil acuannya itu di truk, maka nanti X0-nya truk 0. Tapi X-nya mobil berapa? Minus nanti ya. Minus berapa? Karena di belakang. Itu yang dicari ya. Ya, jadi yang dicari itu minusnya berapa. Itu kalau yang B ya. Kemudian kalau yang C itu apa? Berapa kecepatan mobil dan truk ketika berjalan berdampingan. Berarti saat berdampingan itu berarti apa itu? Ya kaitannya dengan yang nyalip tadi ya. Berdampingan artinya saat menyalip itu loh ya. Jadi tanya V mobil sama V truk saat nyalip. Saat nyalip itu berapa tadi? Waktunya berapa tadi? Ya itu ditanyakan di A tadi itu ya. Oke ya. Sampai di sini bisa dimengerti atau tambah bingung? Halo? Bisa dimengerti atau tambah bingung ini? Halo? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ya, nama. Itu kecepatan awalnya? Ya, kecepatan awalnya ya. Maaf Pak, sebelumnya off cam kurang ya, bagus jaringannya Pak. Ya, enggak apa-apa. Gitu. Iya, silakan. Gilbert ya. Itu kecepatan awalnya nggak ada kristal ya Pak? Iya. Iya Pak. Iya, benar. Benar pertanyaanmu. Dia cuma menyebutkan apa itu? Percepatan aja ya. Benar ditanyakan Gilbert. Nggak ada kecepatan... ini ya. Nggak ada awalnya ya. Jadi gini. Kita sepakat aja ya. Kita kesepakatan aja ya. Kalau di soal tidak disebutkan kecepatan awal ya. Oke ya. Kita anggap apa? Kita anggap 0 gitu aja ya. Gitu ya. Kita sepakati dulu lah. Kalau di soal tidak disebutkan kecepatan awal, kita anggap kecepatan awalnya itu 0, artinya mulai dari diam ya. Oke ya. Nanti gitu aja. Nanti kesempatan kita itu ya. Jadi nanti kalau di soal, baik di soal apa itu, di soal kuis atau soal ujian ya, atau soal latihan ya. Kalau di soal nggak nyebutkan kecepatan awal, anggap aja kecepatan awalnya itu 0. Jadi berarti kan dua-duanya anggap aja 0 ya. Cuma bedanya apa? Yang truk itu kecepatannya rendah,
Kalau yang mobil kecepatannya tinggi, sehingga satu saat itu mereka akan menyalip gitu ya. Oke, gitu ya. Ya, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Lili ya. Oke, Lili. Ya. Iya, Pak. Kalau yang tadi itu, Pak, kalau seumpamanya di soal tidak diketahui kecepatan gravitasi, di kuis atau nanti ujian, nah ya, itu kalau di Bapak, apa kami 10. menggunakan Anggap aja 10. 10 ya, Pak? 10 aja deh, biar ngitungnya gampang. Pokoknya gravitasi kan nggak disebutkan di soal. Berarti anggapannya 10. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Iya, ini waktunya sudah mau habis ini ya. Ada lagi sebelum saya akhiri ya? Cukup ya? Pokoknya nanti kalian coba dulu, nanti di pertemuan selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di pertemuan selanjutnya, gitu ya? Oke ya, saya akhiri ya, kalau gitu ya. Jangan lupa ya, habis ini kan saya di absensi saya akhiri perkuliahannya, jangan lupa nanti ngisi ini ya, ngisi berita acara. Berita acaranya itu adalah apa? Apa tadi? Kinematika dan gerak lurus gitu ya. Oke, bentar saya buka dulu ini. Kinematika dan gerak lurus. Oke. Oke ya, sebentar. Nanti saya akhiri dulu. Ya, pokoknya jangan lupa ya. Nih saya akhiri, jangan lupa ngisi di berita acara kinematika dan gerak lurus. Oke ya. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.